Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Baiklah, karena kabar kalian sudah baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kalau sudah siap belajar, maka dari itu kita awali pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa. Jadi saya mohon kepada Ketua Kelas, Herman Temanurung, untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Herman Temanurung telah memimpin doanya. Nah, kita kembali ke pembelajaran. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu siswa mendeteksi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian yang kedua, siswa membandingkan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, siswa menyeleksi keragaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, siswa mengelompokkan keragaman budaya, etnis, dan agama tempat di kelas sesuai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, siswa mendeteksi hasil bunyi dari beragam benda di sekitar kita. Yang keenam, siswa menganalisis hasil laporan pengamatan tentang menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Itu ya anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa kita ini berada di negara Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat lainnya. Dan perlu diketahui bahwasannya di Provinsi Lampung, di mana keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Kita akan mempelajari dulu ragam budaya Lampung. Yang pertama yaitu kain tapis dan tari cangget. Kemudian rumah adat Lampung adalah rumah Nuwo. Itulah sekilas tentang keragaman budaya di Provinsi Lampung. Baiklah anak-anak sekalian, di buku siswa itu kita disajikan teks untuk mengamati pawai budaya. Teks pertama dan teks kelima. Bapak mau minta tolong untuk Yuni Kaningsih, coba bacakan yang teks pertama. Baik, Pak. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Untuk paragraf kelima, Bapak minta tolong sama Mega. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pak. Ya, terima kasih Mega udah membaca ya. Anak-anak sekalian, bahasan selanjutnya untuk memahami keragaman budaya, Bapak udah ngasih referensi lain untuk diamati, disimak, dan diteliti tentang keragaman budaya. Link tautannya sudah Bapak kirimkan melalui grup WA ya. Itu menjadi tugas untuk pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak sekalian, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang gagasan utama dalam sebuah paragraf dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf, atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berada di awal kalimat atau di tengah-tengah ataupun di akhir paragraf tersebut. Kemudian gagasan pendukung, uraian atau tambahannya. Sekarang kita perhatikan dari paragraf yang kedua. Gagasan pokoknya itu nomor 1. Di situ di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan pokoknya. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah gagasan pendukung.
artinya menguraikan dari gagasan pokok yang ada di tulisan nomor 1. Anak-anak sekalian, keragaman budaya yang telah dijelaskan, jadi kita harus bangga menjadi anak Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak sekali. Jadi sebagai warga negara kita harus menghargai keberagaman tersebut. Misalnya kita menghormati keragaman budaya Provinsi Jawa Barat. Sebagai warga Lampung, kita harus menghargai keragaman budaya yang ada di daerah lain di Indonesia. Contohnya seperti di Jawa Barat, atau di Sumatera Utara, atau di Medan. Coba sekarang ada yang bisa nggak memberikan contoh menghargai keberagaman budaya? Iya, Pak. Memperkenalkan hasil karya daerah, Pak. Seperti saya ini orang Jawa, Pak, tapi saya punya tapis. Jadi saya pakai ya kebudayaan dari Provinsi Lampung gitu, Pak. Ya, jadi kita saling menghargai, menghormati, dan juga kita tidak boleh mengejek atau menghina, atau kita merasa diri sendiri paling baik budayanya. Kita hidup di Indonesia harus menjunjung tinggi keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman tari-tarian dan sebagainya sebagai wujud untuk menciptakan perdamaian, persatuan, dan kesatuan menuju Indonesia yang damai, makmur, adil, sentosa. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu tentang keragaman budaya berkaitan dengan alat musik. Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Dan alat musik ini mempunyai cara memainkan yang berbeda-beda. Ada yang dipetik, ada yang digoyang-goyangkan, ada yang ditabu, dan ada yang ditiup. Seperti di sini angklung. Angklung itu adalah alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada kecapi, gendang. Jadi keberagaman itu dapat kita dengarkan, dapat kita nikmati dengan panca indera pendengaran. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apakah itu ruang hampa? Ruang hampa adalah ruang yang tidak ada udaranya. Jadi itu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada anak-anak sekalian apabila ada yang belum jelas untuk ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Ya, baiklah. Bapak ingatkan ya anak-anak sekalian, kemarin Bapak udah ngirim LKPD ke grup WA, silahkan dikerjakan. Terus dikumpul, ditunggu nanti sore sampai dengan pukul 18.30. Kemudian untuk referensi keragaman budaya yang lainnya silahkan juga diamati, dicermati. Nanti kita akan menampilkan 1 atau 2 dari anak-anak sekalian tentang pengamatan keragaman budaya yang linknya udah Bapak bagi tadi. Jadi udah jelas ya anak-anak sekalian ya. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajarannya Bapak cukupkan sampai di sini. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, selamat sejahtera buat kita semuanya karena telah menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Yunika dipimpin doa dulu. Nah, silakan Yunika. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah tadi doanya udah selesai. Dan juga Bapak pesan kepada anak-anak sekalian selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga yaitu berbuatlah kebaikan kepada orang tua, teman-teman sekitar dan tetangga sekitar dan seluruh orang-orang. Mari kita berbuat kebaikan. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.